Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan Tirmidzi dan kita masih membahas kitab tentang jihad. Pada hadis 1564 faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu ma jaa fi bab tentang karahiyati makruh, maksudnya haram, wata'i mengumpuli, al-hubala wanita-wanita hamil, minas sabaya dari tawanan-tawanan perang. 1564 dari Ummu Habibah putrinya Irbad bin Sariyah, bahwasanya bapaknya Irbad sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang antuta'a, bahwasanya dikumpuli as-sabaya wanita-wanita tawanan, hatta yada'na sampai mereka melahirkan ma fi butunihinna, apa yang ada pada perut-perut mereka, yaitu janin-janin yang mereka kandung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hadis bicara tentang tawanan perang wanita. Kita perang melawan Israel, Israel kalah, kemudian wanita-wanitanya kita tawan, laki-lakinya juga kita tawan, kan jadi budak, Pak. Nah, budak itu kan boleh dikumpuli oleh majikannya. Tetapi kalau kita menawan wanita-wanita yang sedang hamil, maka tidak boleh kita mengumpuli wanita tadi sampai dia melahirkan. Sehingga wanita yang kita tawan, maka harus kita lihat dia hamil atau tidak. Bagaimana cara mengetahui hamil atau tidak? Ditunggu 1 kali haid. Kalau dia sudah 1 kali haid, yakin berarti tidak hamil. Karena kaedahnya tidak ada hamil plus haid, enggak ada. Kalau ada wanita hamil mengeluarkan darah, pasti darahnya darah rusak, bukan darah haid. Nah, maka ditunggu 1 kali haid. Begitu sudah 1 kali haid, maka berarti dia tidak hamil, maka setelah dia suci, boleh dikumpuli oleh majikannya yang menawan si perempuan tadi. Tapi kalau dia hamil, maka ditunggu sampai melahirkan janin. Di sini ada kata-kata naha, Nabi melarang. Imam Tirmidzi mengasih judul karohah, larangannya makruh. Tapi yang dimaksud makruh di sini adalah haram. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana taunya bahwasanya ini haram? Naha ini adalah haram. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Mari kita lihat hadis yang lain. Kita cari dari Jami'us Shaghir. Kata kuncinya adalah zar'a ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limri'in, tidak halal bagi seseorang yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ayyasqiya ma'ahu, untuk menyiramkan air maninya, zar'a ghairihi, kepada tanaman orang lain alias kepada wanita hamil. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih.
sama. Nah, maka kata-kata la yahillu tidak halal menunjukkan bahwa hukumnya adalah apa? Haram. Nah, maka diketahuinya larangan ini haram dari hadis yang lain. Kalau hadis yang kita baca ini cuma kata-katanya naha, melarang. Melarang itu enggak jelas. Bisa haram, bisa makruh. Memang hukum asalnya larangan haram, tapi kadang-kadang bisa makruh. Nah, di sini haram, tidak boleh. Mirip dengan kasus ini adalah kalau ada wanita hamil karena diperkosa misalnya. Kemudian ini walinya merasa kasihan kepada wanita ini, dia hamil tidak punya bapak, janinnya nggak punya bapak, akhirnya dinikahkan. Nah, ada salah satu jamaah pengajian merasa kasihan, akhirnya dia menikahi. Boleh enggak menikahi wanita hamil? Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi kalau dinikahi tidak boleh dikumpuli. Kenapa? Karena dalam perutnya sudah ada janin. Kalau sudah ada janin, kemudian dikumpuli oleh suaminya, berarti dia menyiramkan air mani kepada tanamannya orang lain. Enggak boleh. Jadi nikahnya masih bisa, tapi ngumpulinya harus nunggu sampai melahirkan. Jadi itu salah satu contoh menikah tapi nggak boleh ngumpuli. Padahal menikah mestinya boleh ngumpuli. Ini nggak boleh ngumpuli sampai dia melahirkan. Termasuk juga kalau seorang laki-laki hubungan dengan perempuan, kumpul kebo, akhirnya kemudian hamil. Nah, karena malu akhirnya dinikahkan. Ini menurut sebagian ulama ketika dinikahkan tidak boleh dia mengumpuli. Kenapa? Karena ketika dia nikah, maninya itu mani yang halal. Sementara sebelum itu dia sudah hubungan, itu maninya mani yang haram. Maka tidak boleh dicampurkan antara mani yang halal dengan mani yang haram. Jadi gimana? Harus nunggu sampai melahirkan. Sebagian ulama, ya. Baik, kembali ke sini. Apakah masalah ini ada dalam Al-Quran? Yaitu kita tidak boleh mengumpuli wanita tawanan perang. Mari kita lihat ayatnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada surat An-Nisa, ayat yang ke-24. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Wal muhsanatu, diharamkan mengumpuli wanita-wanita yang bersuami, minan nisa'i, dari kalangan para wanita-wanita. Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami, illa ma malakat aymanukum, kecuali budak-budak kalian. Nah, yang dimaksud budak di sini tawanan perang. Tawanan perang Israel. Dia seorang prajurit perempuan dan dia punya suami. Apakah boleh dikumpuli oleh majikannya? Boleh, meskipun dia punya suami. Kenapa? Ini termasuk pengecualian. Illa ma malakat aymanukum. Tapi tadi syaratnya harus ditunggu sampai perutnya bersih dari janin. Maka ditunggu 1 kali haid. Kalau sudah 1 kali haid, berarti dia tidak punya janin, silakan kumpuli. Tapi kalau ternyata tidak haid, berarti dia punya janin, maka ditunggu sampai melahirkan anak. Kemudian di sini Imam Tirmidzi tidak menyebutkan adanya perselisihan pendapat. Beliau mengatakan bahwa sesuai hadis ini diamalkan oleh para ulama. Wa qala al-Auza'i, dan berkata Imam Auza'i, idza ishtara ar-rajulul jariyah, apabila seseorang membeli budak perempuan, minas sabi, dari tawanan perang, wa hiya hamilun, sementara dia dalam kondisi hamil, maka telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan la tuta'u hamil, yang hamil tidak boleh dikumpuli hatta tada', sampai dia melahirkan anak. Qala al-Auza'i, berkata Imam Auza'i, wa ammal harair, adapun orang-orang merdeka, faqad madatis sunnah, maka sungguh telah lewat sunnah Nabi fihinna, tentang orang-orang merdeka, bi an umirna bil iddah,
bahwasanya mereka disuruh untuk menjalani masa iddah. Jadi kalau ada perempuan merdeka dicerai oleh suaminya, nah, dia harus menjalani masa iddah. Tidak boleh langsung menikah. Ini sama tujuannya, supaya tidak terjadi tadi mengumpuli wanita yang dalam kondisi hamil. Maka masa iddah itu fungsinya seperti itu. Berikutnya babu ma jaa fi bab tentang ta'amil musyrikin, makanannya orang-orang kafir. Jadi apakah boleh kita memakan makanannya orang-orang kafir? Kita punya tetangga Nasrani, ngasih makanan roti pada hari raya Natal mereka. Nah, boleh enggak dimakan? Ini hadisnya 1565. Dari Qabisah bin Hulb, dia menceritakan dari bapaknya Hulb, yaitu sahabat Nabi. Dia mengatakan, saya bertanya kepada Nabi SAW an ta'amin nasara, tentang makanannya orang-orang Nasrani, halal apa tidak? Faqala, maka Nabi bersabda, la yatakhallajanna, betul-betul janganlah masuk keraguan-raguan, fi sadrika, di dalam dadamu, ta'amun, suatu makanan, dora'ta, yang engkau menyerupai, fihi, di dalamnya, an-nasraniyah, dengan agama Nasrani. Maksudnya apa? Maksudnya makanannya orang Nasrani halal. Makanya Nabi mengatakan, jangan masuk ke dalam hatimu ragu-ragu terhadap suatu makanan kemudian kamu tinggalkan. Itu sifatnya orang Nasrani. Orang Nasrani kalau ragu-ragu terhadap suatu makanan maka dikatakan haram. Nah, oleh Nabi jangan meniru Nasrani. Maka makanannya orang Nasrani tidak haram, dan ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Surat Al-Maidah ayat 5. Dan makanannya orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi Nasrani, adalah halal bagi kalian. Maka hukum asal makanan adalah halal. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan berarti halal. Jangan seperti orang-orang Nasrani, setiap ragu-ragu langsung ditinggalkan. Setiap ragu-ragu langsung ditinggalkan, langsung dianggap haram. Enggak. Kaidah asalnya adalah al-aslu fil asya'i al-hillu. Hukum asal segala sesuatu halal. Mau mengatakan haram, tanya dalilnya. Enggak ada dalilnya, berarti kembali ke hukum asal, halal. Kita melihat satu pohon, ada buahnya, kita nggak tahu ini buah apa. Ragu-ragu kita ini halal atau haram. Nah, kalau Nasrani langsung ditinggalkan, yang ragu-ragu haram. Nah, oleh Islam tidak, enggak. Al-aslu fil asya'il hil, hukum asal segala sesuatu halal. Kamu mau mengatakan haram, harus ada dalil. Enggak ada dalil, jangan mengatakan haram, karena hukum asalnya adalah halal. Nah, makanya dalam penjelasannya Imam Tirmidzi di sini mengatakan bahwasanya pengamalan terhadap hadis ini menurut para ulama adalah rukhsah atau boleh memakan makanannya ahli kitab. Itu maksud hadis ini ya. Dan ini enaknya kalau kita membaca kitab Sunan Tirmidzi. Hadisnya bagaimana, penjelasannya bagaimana, langsung dijelaskan oleh Imam Tirmidzi. Karena kalau tidak dijelaskan, kadang-kadang kita salah paham. Ini kalimatnya kan nggak jelas ini. Janganlah masuk keraguan-raguan dalam hatimu suatu makanan yang kamu menyerupai orang-orang Nasrani. Apa maksudnya? Kurang bisa dipaham. Nah, oleh Imam Tirmidzi sudah dipahamkan. Maksudnya halal. Kalau kamu tidak menghalalkan, berarti kamu menyerupai agamanya orang-orang Nasrani. Sedikit-sedikit diharamkan oleh mereka. Begitu ragu, langsung diharamkan oleh mereka. Ini nggak benar. Berikutnya babun fi karahiyati, bab makruhnya at-tafriqi, memisahkan bainas sabi, antara tawanan-tawanan. 1566 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man farraqa, barang siapa yang memisahkan baina walidatin, antara seorang ibu, wa waladiha, dengan anaknya, farraqallahu bainahu, Allah akan memisahkan antara dia, wa baina ahibbatihi, dengan kekasih-kekasihnya, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Nah, dari sini kita ketahui bahwa yang dimaksud karahiyah, makruh, di sini adalah haram. Bukan hanya makruh ya, tapi apa? Tahrim, yaitu haram. Kenapa? Karena di sini diancam dengan siksa. Siksanya adalah Allah akan memisahkan antara dia dengan kekasihnya besok pada hari kiamat. Kalau ada larangan, ada ancaman, itu berarti haram. Larangan tapi tidak sampai diancam, nah itu masih bisa derajatnya makruh. Kalau sudah ada ancaman siksa seperti ini atau hukuman keras seperti ini, berarti hukumnya adalah haram. Jadi kalau kita punya tawanan perang, dan tawanan perang itu satu keluarga, maka jangan dipisahkan. Ini ada bapak, ini ada ibu, ini ada anak, satu keluarga jadi tawanan, gabungkan. Saya ingin menjual bapaknya saja, nggak bisa. Menjual bapaknya sama anaknya. Saya ingin menjual ibunya saja, kalau anaknya saya seneng, nggak bisa. Ibunya sama anaknya dijual bersama. Tapi yang dimaksud waladiha, anaknya, ini menurut para ulama adalah waladiha, anaknya as-sobi, yang masih anak kecil. As-sobi, yang masih anak kecil. Ghairul baligh, yang belum balik. Tapi kalau sudah balik, maka boleh dipisahkan. Kenapa? Karena memang kebiasaannya manusia seperti itu. Kalau masih kecil itu masih sama orang tuanya. Kalau sudah balik itu rata-rata sudah pisah dari orang tuanya. Masing-masing kita kan juga begitu kan. Dulu kita masih kecil sama orang tua kita. Kemudian sudah balik, nah ada yang mondok, pisah. Ada yang kerja di tempat yang lain, pisah lagi. Ada yang keluar negeri untuk kuliah, pisah lagi. Nah, pisah kalau sudah balik itu biasa. Makanya dipahami oleh para ulama, ini hanya anak-anak kecil yang belum balik saja, sesuai dengan kebiasaan kehidupan manusia seperti itu. Kemudian di sini Imam Tirmidzi tidak menyebutkan adanya perselisihan para ulama. Beliau hanya menjelaskan bahwa tafrik ini tidak boleh antara ibu dan anak, juga tidak boleh antara anak dengan bapak, juga tidak boleh antara saudara-saudara. Jadi hadisnya hanya mengatakan walidah, ibu, tetapi oleh Imam Tirmidzi dijelaskan yang dilarang tidak hanya ibu. Yang pertama adalah ibu dengan anak, nggak boleh. Yang kedua, bapak dengan anak, nggak boleh. Kemudian antar saudara, ini juga tidak boleh. Jadi tiga-tiganya tidak boleh. Kok bisa dilarang tiga-tiganya? Padahal hadisnya mengatakan ibu dan anak saja. Gimana ini? Nah, Imam Tirmidzi mengatakan antar saudara pun juga tidak boleh. Itu karena ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya antar saudara tidak boleh. Mari kita lihat hadisnya. Di dalam kitab Bulughul Maram ada hadisnya. Sayyidina Ali menjual dua budak, ghulamaini. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya untuk menjual dua budak yang bersaudara. Lalu saya jual keduanya, saya pisahkan antara keduanya. Yang satu dijual kepada bapak A, yang satu lagi dijual kepada bapak B, ya, pisah. Lalu saya sebutkan itu kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan, susullah keduanya, lalu mintalah kembali keduanya, dan kamu jangan menjualnya kecuali bersama-sama. Ini riwayat Imam Ahmad, derajatnya, rawi-rawinya thiqat.
Maka Imam Tirmidzi mengatakan ikhwah, saudara, ini bukan karena pendapat pribadi, tapi karena adanya hadis yang sahih, okay? Tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sendiri, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, pemahamannya sama ya, ikhwah ini saudara ini yang belum balik. Masnya sudah balik, adiknya sudah balik, dipisah nggak apa-apa. Masnya sudah balik usia 15 tahun, adiknya masih anak-anak usia 10 tahun, nggak boleh dipisah, haram. Kalau masnya sudah balik, adiknya sudah balik, nah, silahkan pisah. Karena biasanya kalau sudah balik memang pisah. Kalau sudah balik itu sudah bisa mandiri sehingga pisah nggak ada masalah. Tapi masih kecil dia masih butuh kepada orang lain. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang qatlil usara, membunuh budak tawanan-tawanan, wal fidai, dan menebus. Jadi maksudnya kalau kita perang kemudian kita mengalahkan musuh, tawanan kita diapakan itu terserah. Mau dibunuh boleh, mau dibebaskan gratis boleh, mau difida atau ditebus juga boleh. Masalah ini ada dalam Al-Quran, surat Muhammad. Mari kita lihat surat Muhammad. Fidaan, surat Muhammad ayat 4. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kalau kalian berjumpa dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah tengkuk-tengkuk mereka. Hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaqa. Kalau kalian sudah mengalahkan mereka, maka ikatlah dengan borgol-borgol. Fa imma mannan ba'du, ada kalanya setelah itu dibebaskan gratis. Wa imma fidaan, ada kalanya disuruh menebus. Hatta tad'al harbu awzaraha, sampai perang selesai. Nah, maka disuruh milih, Pak. Dibunuh boleh, dibebaskan boleh, disuruh menebus juga boleh. Kita baca hadisnya 1567 dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Jibrila, sesungguhnya malaikat Jibril, habata alaihi, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu Jibril berkata kepada Nabi, khayyirhum, suruhlah mereka untuk memilih, yakni ashabaka, yaitu sahabat-sahabatmu, fi usara badrin, tentang tawanan-tawanan perang Badar. Suruh memilih apa? 1, al-qatla, dibunuh. 2, awil fida'a, atau ditebus. Ala, atas syarat ayyuqtala minhum, bahwasanya dibunuh dari mereka, qabilan, pada waktu yang akan datang, mithluhum, semisal mereka juga. Qalu, mereka mengatakan, al-fida, kami pilih untuk ditebus. Wa yuqtalu minna, tapi ada yang dibunuh dari kalangan kami, maksudnya mati syahid. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pada perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ini kita sudah mengalahkan orang-orang kafir. Ada 70 tawanan orang kafir. Nah, 70 tawanan ini mau diapakan? Mau dibunuh semuanya boleh, ditebus boleh. Tapi kalau ditebus, berarti orang-orang kafir ini dibebaskan, okay? Maka nanti syaratnya adalah orang-orang Islam nanti juga akan mati sebagaimana mereka itu sudah kita bebaskan, maka kita nanti ada yang dibebaskan nyawanya, yaitu mati syahid. Dan itu ternyata terjadi betul. Pada perang Uhud, para sahabat Nabi yang mati jumlahnya berapa? 70. Jadi pada perang Badar, orang-orang kafir yang kalah. Pada perang Uhud tahun berikutnya, itu umat Islam yang kalah.
yang mati 70 umat Islam. Nah, itu sesuai hadis ini. Qalu, mereka memilih al-fida, kami pilih untuk ditebus saja orang-orang kafir ini, ya. Karena kalau ditebus maka manfaatnya dua. Satu, kita dapat manfaat dari tebusan tadi, baik itu dengan uang maupun dengan tukar tawanan. Manfaat yang kedua, orang-orang kafir yang dibebaskan tadi, yang menebus tadi, diharapkan dia masuk Islam. Karena orang-orang kafir itu ya kerabat-kerabatnya kaum muslimin. Sayyidina Umar muslim, punya kerabat kafir. Nah, kerabatnya ini tawanan, ya. Masih ada harapan ini kalau dilepaskan nanti dia masuk Islam. Sehingga para sahabat pilih untuk fida, udah ditebus saja. Wa yuqtalu minna. Tapi nanti tahun depan di antara kami ada yang terbunuh mati syahid. Mereka siap, nggak apa-apa, mati syahid nggak apa-apa. Nah, dikabulkan oleh Allah. Pada perang Uhud 70 orang mati syahid. Dan mati syahid ini bukan kerendahan, tapi justru kemuliaan. Sehingga mereka memilih mati syahid nggak ada masalah. Karena memang ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mati syahid. 1568 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fada, menebus rajulaini, dua orang laki-laki, minal muslimin, dari kalangan umat Islam, birojulin, diganti dengan satu laki-laki, minal musyrikin, dari kalangan orang-orang kafir. Jadi maksudnya umat Islam ada yang ditawan oleh orang kafir, orang kafir ada yang ditawan oleh umat Islam. Nah, tukar tawanan, itulah yang dimaksud fada, ya, menebus dengan cara tukar tawanan. Maka menebus ini bisa bermacam-macam. Menebus bisa dengan mata uang, ya. Ini tawanan kafir, saya bebaskan, tebusannya 1 miliar misalnya. Atau dengan tukar tawanan, saya bebaskan ini orang kafir 1, tapi umat Islam yang kamu tawan 2 orang harus kamu bebaskan. Nah, 1:2. Jangan 1:1, Pak. Kenapa? Karena Islam itu nilainya lebih unggul daripada non-Islam. Nah, maka di sini rajulaini minal muslimin, 2 orang umat Islam harus dibebaskan. Sementara orang kafir yang dibebaskan cuma 1, 1:2. Kenapa? Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul, jangan diungguli. Ini hadisnya. Al-Islamu ya'lu, Islam itu unggul, wa la yu'la, dan jangan diungguli. Hadis riwayat Daruqutni, derajatnya sahih. Apakah ada cara lain penebusan selain itu? Ada. Bisa juga menebus ini dengan jasa. Seperti dulu Rasulullah menebus dengan jasa, yaitu kalian yang jadi tawanan dibebaskan, sebagai ganti kalian mengajari nulis kepada anak-anak umat Islam. Jadi anak-anak orang-orang Arab kan rata-rata nggak bisa baca tulis. Nah, supaya mereka pinter-pinter, oleh Nabi disuruh orang-orang kafir yang bisa baca tulis ini ngajari baca tulis kepada anak-anak itu. Sehingga orang-orang muslim banyak yang pinter. Nah, ini 3 model tebusan yang pernah dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang dengan mata uang, kadang dengan tukar tawanan, kadang dengan jasa tadi, mengajari ilmu menulis. Tetapi memang ini masalah khilafiyah, sehingga di sini Imam Tirmidzi menjelaskan 2 pendapat. Pendapat yang pertama, aktsar, mayoritas para ulama mengatakan anna lil imam, bahwasanya boleh bagi imam ayyamunna ala man syaa, untuk memberikan gratisan kepada siapapun yang dia kehendaki, minal usara, dari tawanan-tawanan itu, dibebaskan gratis boleh. Wa yaqtula man syaa minhum, boleh juga membunuh siapa yang dia kehendaki dari mereka. Wa yafdiya man syaa, boleh juga menebus siapapun yang ada yang dia kehendaki dari mereka. Jadi boleh milih dari salah satu dari 3. Gratis bebas boleh, ditebus boleh,
dibunuh boleh, terserah. Ini pendapat mayoritas para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Sekarang pendapat yang kedua. Wakhtara, dan memilih ba'du ahlil ilm, sebagian ulama, al-qatla alal fida, memilih dibunuh daripada difida atau ditebus tadi. Kata Auza'i, telah sampai kepada saya berita bahwasanya ayat ini sudah dihapus, yaitu kalam Allah Ta'ala, fa imma mannam ba'du wa imma fidaan, tadi pada surat Muhammad tadi, itu nasakhatha, sudah menghapus ayat tersebut. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapati mereka orang-orang kafir. Nah, maka ini pendapatnya Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala. Siapa Imam Auza'i? Imam Auza'i ulama di negeri Syam. Dulu madhabnya namanya madhab Auza'i, tapi madhabnya sudah punah. Ada 80 ulama mujtahid, masing-masing punya madhab. Jadi bisa dikatakan dulu itu ada 80 madhab. 80 madhab ini semuanya punah. Tersisa sekarang tinggal 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau mau ditambah satu lagi, Zahiri, tetapi tidak banyak. Nah, madhab Auza'i sudah nggak ada. Berkata Ishaq bin Mansur, saya bertanya kepada Imam Ahmad, idza usiral asir, kalau seorang ditawan, yuktalu au yufada ahabbu ilaika, dibunuh atau ditebus yang lebih kamu sukai? Qala, Imam Ahmad mengatakan, in qadaru ayyufadu falaysa bihi ba'sun, kalau mereka mampu untuk ditebus maka tidak masalah. Wa in qutila fama a'lamu bihi ba'san, kalau dibunuh pun saya tidak mengetahui adanya masalah, artinya boleh. Kata Ishaq, al-ithkhanu ahabbu ilayya, dibunuh lebih saya sukai, illa ayyakuna ma'rufan, kecuali kalau ada sesuatu kebaikan, fa'atma'u bihil katsira, maka saya mengharapkan dengannya sesuatu yang banyak. Jadi artinya para ulama melihat mana yang paling maslahat. Maslahat dibunuh, bunuh. Maslahat ditebus, tebus. Maslahat dibebaskan gratis, bebaskan gratis. Maka dalam hal ini ada kaidah, Pak. Kaidahnya apa? Jadi meskipun imam bebas memilih salah satu dari 3, tetapi ada kaidah. Kaidahnya mengatakan tasarruful imami fir ra'iyati manutun bil maslahati. Perlakuan imam terhadap rakyatnya itu terikat dengan maslahat. Jadi jangan asal pilih. Boleh milih salah satu dari 3, sakar pekut dewe tanpa mikir, nggak boleh. Mau milih dari 3 itu dipikir mana paling maslahat. Rasulullah waktu itu memikir, ini banyak umat Islam yang belum bisa baca tulis. Alangkah bagusnya kalau ditebus dengan baca tulis. Manfaatnya 2 tadi. Umat Islam jadi pada pinter-pinter, bisa baca tulis. Kemudian si kafir ini ada kesempatan untuk masuk Islam. Karena setelah dia ditebus, kemudian dia balik ke Mekah, terus dia mikir, wah kemarin perang kalah. Kalau saya perang lagi nanti kalah lagi. Daripada perang kalah lagi, udahlah masuk Islam saja. Nah, akhirnya masuk Islam. Nggak masuk neraka, maka manfaatnya 2. Nah, maka ini kaidah sangat penting untuk diterapkan oleh para penguasa. Penguasa sekarang ini banyak yang tidak menerapkan kaidah ini. Mereka hanya mementingkan perutnya sendiri. Ini hutan diubah jadi tempat rekreasi. Yang penting ada uang masuk. Masuk kemana? Kantongmu dewe. Nggak boleh kayak begitu. Ini tempat yang tidak boleh untuk dijadikan rekreasi ini. Nanti akan terjadi banjir. Nah, itu kaedahnya ini. Tasarruful imami fir ra'iyati manutun bil maslahati. Harus sesuai dengan maslahat rata-rata orang. Bukan maslahat pribadi. Nggak boleh. Maslahat satu orang harus dikalahkan demi maslahat yang lebih banyak.
Memang adanya rekreasi di sana itu ada maslahat untuk sebagian kecil orang. Merekrut pekerja-pekerja itu kan maslahat untuk para pekerja. Kemudian para konglomerat yang membuatnya itu dapat untung dari situ. Ya, tapi itu hanya sedikit maslahatnya. Maslahat umumnya malah terkacaukan, nggak boleh. Berikutnya, babu ma jaa fin nahi, bab tentang larangan an qatlin nisa'i, membunuh para wanita, wasibyani, dan anak-anak. Jadi dalam Islam perang disyariatkan bukan karena haus darah, tetapi karena untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi perangnya umat Islam perang rahmat. Perang tujuannya supaya tidak ada yang masuk neraka, semuanya supaya masuk surga. Nah, sehingga perempuan ini nggak boleh dibunuh, anak kecil nggak boleh dibunuh. Kenapa tidak boleh dibunuh? Tidak boleh dibunuh karena dua kelompok ini mereka tidak termasuk orang-orang yang angkat senjata. Wanita nggak kuat angkat senjata, anak kecil nggak bisa angkat senjata. Karena itu hukum ini tidak hanya untuk anak-anak dan perempuan. Apalagi selain anak-anak dan perempuan? Nah, orang tua, wal ajuz, dan juga orang-orang tua renta, nggak kuat apa-apa, jalan saja nggak bisa pak, apalagi ngambil pedang, tambah nggak bisa. Apalagi wa ar-ruhban, dan para rohib-rohib yang kerjaannya hanya ibadah di gereja, dia nggak pernah sama sekali ikut dalam masalah politik, dalam masalah perang. Nah, itu juga nggak dibunuh. Dalilnya mana itu? Nah, itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Ya, pasti ada dasarnya ya, mungkin perkataan para sahabat, tapi intinya ilatnya sama, sebabnya sama. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan perang sama sekali. Karena itu, kalau orang-orang ini yang biasanya tidak ada kaitan dengan perang, dia ikut ngambil senjata, maka boleh dibunuh. Ada wanita ikut jadi prajurit perang, nah, boleh dibunuh. Seperti yang kita lihat sekarang ya, Israel banyak itu tentara-tentara perempuan, dibunuh boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena salahnya angkat senjata. Zaman dulu perempuan tuh nggak angkat senjata. Perempuan tuh ngangkat centong, masak nasi. Jadi meskipun ikut perang, tapi yang dibawa bukan senjata, yang dibawa adalah alat masak, sehingga tidak boleh dibunuh. Perempuan kalau dia membawa senjata bunuh. Anak kecil juga begitu. Mungkin ada anak kecil tapi cerdasnya bukan main. Dia bermain di balik layar, mencet tombol, ngirim apa? Bom. Nah, orang seperti itu anak kecil boleh dibunuh. Kenapa? Dia angkat senjata. 1569. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya imra'atan, seorang wanita, wujidat, didapati, fi ba'di maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sebagian perangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maktulatan, terbunuh. Fa angkara, maka mengingkarilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika, hal itu. Wa naha, dan beliau melarang, an qatlin nisa'i, dari membunuh para wanita, wasibyani, dan anak-anak kecil. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menjelaskan bahwasanya para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, karihu qatlan nisa wal wildan. Para ulama membenci, maksudnya mengharamkan pembunuhan anak-anak dan perempuan. Dan ini adalah pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, Syafi'i. Pendapat yang kedua, rakhasa, membolehkan sebagian ulama fil bayati, untuk menyerang malam hari, wa qatlin nisa'i, dan membunuh para wanita, fihim, di tengah-tengah mereka, wal wildani, dan anak-anak. Dan ini adalah pendapatnya Ahmad dan Ishaq. Keduanya membolehkan bayat. Bayat itu artinya menyerang malam hari. Karena malam hari tidak kelihatan, otomatis perempuan dan anak-anak ikut terbunuh. Ini sebenarnya perselisihan pendapat ini sebenarnya bisa kita katakan bukan perselisihan pendapat, tapi ini bicara tentang kondisi yang berbeda. Pendapat pertama, ini kondisi umum. Kondisi umum tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan.
Pendapat yang kedua, ini kondisi khusus. Kondisi apa? Kondisi bayat. Bayat itu menyerang di malam hari. Menyerang di malam hari, boleh tidak membunuh anak-anak dan perempuan? Tetap tidak boleh hukum asalnya. Tetapi ketika tidak sengaja membunuh anak-anak dan perempuan karena tidak terlihat, karena malam, jadi boleh. Jadi kalau hari ini kan sudah banyak lampu, kita menyerang malam hari dan anak kecil terlihat, nggak boleh dibunuh. Perempuan terlihat, nggak boleh dibunuh. Tapi kalau mati lampu, gelangan, karena diserang kemudian apa? Listriknya padam misalnya, nggak kelihatan, akhirnya ditembak semuanya, laki, perempuan, anak-anak semuanya ditembak, nggak ada masalah. Makanya dua pendapat sebenarnya bisa dikompromikan, ya. Bahwasanya pendapat yang pertama bicara kondisi umum, pendapat yang kedua ini sebenarnya bicara tentang kondisi khusus, kondisi bayat. Tapi memang di sini Imam Tirmidzi menyebutkannya sebagai perselisihan pendapat. 1570 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, telah mengabari saya Sa'ab bin Jathamah, saya berkata, wahai Rasulullah, inna khailana, sesungguhnya pasukan kuda kami, auto'at, telah menginjak, min nisa'il musyrikina, sebagian wanita-wanita musyrik, wa auladihim, dan juga anak-anak mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ketika bayat, ketika menyerang pada malam hari. Menyerang malam hari nggak kelihatan, akhirnya anak-anak kecil terinjak, perempuan terinjak, ya sampai mati. Qala, Nabi mengatakan, hum min abaihim, mereka dari bapak-bapak mereka. Maksudnya sama hukumnya. Kalau bapaknya halal dibunuh, berarti anaknya juga halal dibunuh. Nah, ini kondisi khusus, kondisi bayat. Sampai di sini kita cukupkan dulu pembacaan kitab Sunan Tirmidzi dan materi Jumat sore untuk bulan Ramadan. Kalau saya mampu, maka saya jadikan 2 sesi. Sesi yang pertama untuk Sunan Tirmidzi, sesi yang kedua kita membuka satu kitab yang bicara tentang puasa Ramadan. Nah, sesi pertama sudah kita selesaikan, kita lanjutkan sesi yang kedua. Jadi sabar dulu Pak, maghribnya masih lama. Nah, maka jangan tergesa-gesa pulang. Ini baru sesi pertama. Sebagai penutup, di sini disebutkan maghazi Rasulillah, perangnya Rasulullah. Perangnya Rasulullah itu ada 27 kali perang seumur hidup beliau. Mulai perang tahun 2 Hijriah, selesai perang tahun 9 Hijriah. Jadi hanya 8 tahun. 8 tahun perangnya 27 kali. Betapa jauhnya dengan kita, Pak. Kita sudah berapa tahun hidup ini? Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 60. Tapi belum pernah perang 1 kali pun. Paling perang malam hari melawan nyamuk. Ya. Tapi kalau perang melawan orang-orang kafir, belum pernah. Ya. Waktu Ambon perang kita nggak ikut. Ya. Nah, maka betapa jauhnya kita dengan Rasulullah SAW, mari kita imbangi dengan amal-amal soleh yang banyak. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.